Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 6 Agustus 2023, dengan tema Allah Sang Pembebas. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah dan kita memuji nama Tuhan. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara, pada minggu ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan, sekaligus persiapan pelaksanaan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu yang ada ini guna menghayati kembali keberadaan dan kebersamaan kita sebagai sesama warga bangsa yang sedang bersama-sama berziarah menapaki tugas perutusan kita sebagai umat Tuhan, Sang Pembebas kita, demi terwujudnya perdamaian dan keutuhan ciptaan. Mari kita memuji nama Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam kami hendak membaca dan mendengarkan sabda. Berkatilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara,
Pembacaan Injil diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian pembacaan Alkitab menurut terjemahan baru. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa, supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh, yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah yang dalam hidup kita sudah merasakan kebebasan? Nah, kalau ditanya bebas dari apa? Apa yang harus kita lakukan supaya dapat merasakan kebebasan dan merasakan sukacita? Saudara, pada dasarnya, semua orang termasuk kita ingin hidup bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari hutang, bebas memilih teman dan bergaul, bebas beribadah, dan masih banyak kebebasan yang diinginkan. Nah, tema hari ini adalah Allah Sang Pembebas. Pembebas adalah pelaku yang membebaskan, melepaskan seseorang dari rasa takut, dari hutang, untuk memilih teman, tekanan ketika melakukan ibadah, dari kekurangan, kelaparan, dan sebagainya. Saudara-saudara, pada bacaan kita saat ini, Yesus membebaskan banyak orang yang mengikutinya. Pembebasan apa itu? Ya, pembebasan itu dilakukan dengan cara menyembuhkan mereka yang sakit,
dan memberi makan, sekalipun saat itu hanya tersedia 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyuruh orang banyak duduk di rumput, kemudian Yesus mengambil roti serta ikan yang ada untuk diberkati, serta dibagikan kepada mereka. Dengan keterbatasan yang ada, hanya 5 roti dan 2 ikan dapat mencukupi orang banyak. Bahkan dalam bacaan kita tercatat, makanan tersebut sisa 12 keranjang. Ya, kuasa Yesus dinyatakan kepada banyak orang yang mengikutinya. Kuasa Yesus dinyatakan kepada orang banyak sehingga terjadi mukjizat pembebasan. Orang banyak disembuhkan bebas dari sakit dan kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Tuhan Yesus dapat dinyatakan ketika muncul belas kasih dari hati Yesus, dan orang-orang yang mengikutinya memiliki kesungguhan serta rasa percaya penuh, sehingga ketika menghadapi sakit serta kelaparan, perjuangan hidup, Yesus tidak tinggal diam. Tetapi Yesus memberikan pertolongannya sehingga orang banyak sembuh dan kenyang. Saudara, pembebasan lain yang dikerjakan Tuhan bagi umat adalah membebaskan diri dari segala kesesakan dan penderitaan. Artinya, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah dan kesesakan yang dialami oleh kita. Belajar dari orang banyak yang rindu selalu dekat dengan Tuhan dengan cara mengikuti Yesus dalam perjalanannya, maka dari itu saat dalam masalah kita jangan sekali-kali menjauhkan diri dari Tuhan, apalagi sampai meninggalkannya. Kita harus lebih lagi dekat, tunduk, dan taat seperti orang banyak yang taat melaksanakan perintah Yesus, yaitu duduk di rumput. Karena semakin kita menjauh dari Tuhan, melangkah jauh darinya, dan hanya memakai akal pikiran sendiri, maka semakin jauhlah dari tangannya, kuasanya yang siap membebaskan. Sehingga kita semakin tidak punya kekuatan menghadapi masalah. Sangat jelas bahwa Yesus punya banyak cara untuk membebaskan. Yesus punya banyak cara melepaskan dan meluputkan kita umatnya dari segala bentuk tekanan, dari segala bentuk kesukaran, ujian, masalah, dan pergumulan yang dihadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita belajar dengan usaha, yaitu dengan menjaga tingkah laku kita. Kita belajar dari orang banyak yang dapat menerima pembebasan dari ketaatan, kerinduannya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, kita akan merasakan belas kasih, mukjizat, pembebasan, dan jawaban dari setiap pergumulan dan perjuangan yang setiap saat menekan kehidupan kita, karena kita punya Allah Sang Pembebas. Amin. Saat teduh untuk kita. Saudara-saudara, saat teduh selesai, jemaat bangkit berdiri.
Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bawa kehidupan dan hidup kami. Kami serahkan keluarga kami satu persatu. Keberadaan orang tua, adiuswa, para kasepuhan, para tuna dan pensiunan, Tuhan berkati satu persatu. Demikian juga kami mohon tetap kekuatan-Mu dalam kami bekerja, berkarya, melakukan tugas dan kewajiban. Walaupun banyak tantangan rintangan, Tuhan menyertai sehingga kecukupan nafkah, rezeki, dan keuangan nanti benar-benar dapat kami raih dan keluarga kami merasakan kecukupan. Anak-anak kami, dimanapun mereka berada, berkatilah yang sedang merantau, sedang sekolah, kuliah, berkeluarga, bergumul dalam jodoh, apapun situasinya. Bangsa dan negara Indonesia, kami memasuki bulan Agustus, berkatilah persiapan kami dalam menyambut HUT Republik Indonesia. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dengan menghaturkan persembahan dengan dasar Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita haturkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan ini dengan doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat Telah Engkau selamatkan ini, jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan, dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menghaturkan nyanyian pengutusan, mari kita memuji nama Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita undur dari tempat ibadah ini seraya menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.